Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kita kembali ingin melanjutkan membaca kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu kalam kedua beliau. Bismillah. Iradatu tajrida, keinginanmu untuk tajrid. Apa itu tajrid? Melulu beribadah tanpa berusaha duniawi. Itu nama tajrid. Iradatu tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Keinginanmu untuk terus beribadah melulu tanpa berusaha duniawi, padahal Allah menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha. Minasyahwatil khafiyah, bagian dari nafsu syahwat yang tersembunyi. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Wa iradatukal asbaba, sedangkan keinginanmu untuk selalu berusaha duniawi, ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menempatkanmu pada posisi seseorang yang tajrid, yang seharusnya beribadah. Inhitatum minal himmatil aliyah, maka keinginan demikian berarti menurun dari semangat dan tingkat yang tinggi. Jadi seperti ini. Bab kewajiban seorang hamba, ada dunia, ada akhirat. Nah, Allah SWT memposisikan hambanya itu berbeda. Ada orang kerjanya harus kerja keras baru bisa mendapatkan uang. Ada orang juga kerjanya tidak terlalu keras, kebetulan dia sudah sukses jadi bos. Seperti itu. Maka kalau Allah meletakkanmu kepada posisi engkau harus sangat berusaha keras untuk mendapatkan kebutuhan dunia, tapi engkau tinggalkan karena keinginanmu untuk terus beribadah, tinggal di masjid, sedangkan engkau tidak punya jaminan banyak untuk perkara dunia, tidak punya bekal perkara dunia, maka itu syahwat yang tersembunyi, kata Imam Ibnu Athaillah. Ingin terus beribadah sampai lupa tanggung jawab, padahal tidak ada jaminan dalam hidupnya, kemudahan dalam memberi nafkah istri dan lain sebagainya, maka itu tanda daripada syahwat yang tersembunyi. Sedangkan ada orang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan posisi ia sedikit berusaha tapi gampang rezekinya. Misalnya dia sudah sukses jadi bos, dia punya karyawan, duduk-duduk dia dapat uang. Maka tapi dia terus ingin berusaha padahal Allah sedang memudahkan dia sebenarnya untuk beribadah dengan segala kemudahan duniawi itu. Maka ia sedang menurunkan derajatnya yang awalnya tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ada orang, tadi yang satu kasusnya, ingin terus beribadah tinggal di masjid. Tapi di sisi lain kebutuhannya belum tercukupi. Tapi dia terus ingin beribadah, ninggalin semua kebutuhannya, anak istrinya. Maka keinginannya untuk terus beribadah itu syahwatul khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Seperti itu. Sedangkan ada orang diberikan kemudahan, baru duduk-duduk sedikit dapat rezeki banyak, berarti Allah sedang meletakkan dia untuk tajrid, beribadah, karena kebutuhannya mudah didapat. Tapi dia terus ingin berusaha padahal hidupnya sudah tenang, dia terus ingin usaha-usaha sampai dia tidak beribadah, maka ia sedang menurunkan derajatnya dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah.
Dan tanda bahwa Allah meletakkan kedudukan manusia sebagai golongan yang harus tajrid gitu. Apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak disangka. Seperti yang saya bilang tadi. Hidupnya gampang, duduk-duduk dapat uang. Duduk-duduk dia gampang hidupnya, tidak terlalu pusing soal uang. Maka ia sedang diletakkan oleh Allah dalam kondisi dia itu dikasih kesempatan untuk beribadah, tajrid. Terus melulu beribadah. Karena hidupnya sudah gampang. Sedangkan tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang-orang yang harus ada usaha apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan tertinggalnya suatu kewajiban dalam agama. Seusaha-usahanya tetap tidak boleh meninggalkan ibadah. Ringan baginya usaha itu, tapi ibadahnya tidak tinggal. Seperti itu. Jadi harus ada keseimbangan setan. Menggodanya seolah-olah kalau makan buah ini kekal abadi. Akhirnya diperturutkan. Yang awalnya diperturutkan baik karena keinginannya, justru itu yang membuatnya menzolimi dirinya sendiri. Fawaswasa ilaihi syaitanu, maka setan berbisik-bisik kepada dia, Adam. Qala ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Maukah engkau kuberitahu bahwa tentang pohon khuldi, wa mulkin la yabla, dan kekayaan yang tak akan ada habis-habisnya. Seorang murid merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ibadah, sibuk pada ilmu, beragama, dengan suasana manusia menjauhkan manusia. Tapi ujung-ujungnya nanti dia butuh manusia juga. Ada seorang terkemuka dalam ilmu zahir, ketika ia dapat merasakan sedikit dari perjalanan ini, ia datang kepadaku dan berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Itu katanya. Karena dia kebetulan sering berusaha, tapi dia ingin jadi waliullah. Maka jawab si guru, bukan itu yang harus kamu lakukan, tetapi tetaplah dalam kedudukanmu. Sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai dan akan tercapai. Seperti itu. Maka kalau Tuhan menjadikanmu artis, pembuat film, kau tobat, bukan berarti engkau berhenti jadi pembuat film, tapi ubah film itu yang awalnya film tidak baik menjadi baik. Engkau diletakkan kedudukanmu sebagai seorang penyanyi, bukan berarti engkau berhenti jadi penyanyi, tapi ubah yang awalnya tadi lagu setan, lagu yang buruk, ubah jadi lagu yang baik. Itulah maksud dari bagaimana kita menerima kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dan berperan sebaik-baiknya dalam kedudukan itu. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.